Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurlady Jainal dengan nomor NPM 022722111167. Saya mahasiswa dari Universitas Khairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori signal yang terhormat dosen pengampu Pak Dr. Suwito SE, MSI AK, CSRS, CRSA. Langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Yang pertama, teori signal mengirimkan pesan melalui tindakan teori. Sinyal adalah sebuah konsep yang menjelaskan bagaimana pihak yang memiliki informasi lebih atau biasanya pihak dalam seperti manajemen perusahaan mengirimkan sinyal atau pesan kepada pihak yang memiliki informasi lebih sedikit, misalnya investor, melalui tindakan-tindakan tertentu. Sinyal ini bertujuan untuk meyakinkan pihak yang menerima informasi bahwa kondisi yang sebenarnya lebih baik dari yang diperkirakan. Baik, di sini kita masuk ke yang kedua, yaitu mengapa teori sinyal penting. Dalam dunia bisnis, seringkali terjadi asimetri informasi, artinya manajemen perusahaan memiliki informasi yang lebih lengkap tentang kinerja perusahaan dibandingkan dengan investor. Asimetri ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan ketidakpastian di pasar. Teori sinyal hadir untuk mengatasi masalah ini dengan mengirimkan sinyal yang tepat. Manajemen dapat meyakinkan investor bahwa perusahaan berada dalam kondisi yang baik dalam memiliki prospek yang cerah. Contoh penerapan teori sinyal. Pembagian dividen. Ketika perusahaan membagikan dividen ini bisa menjadi sinyal positif bagi investor. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki arus kas yang sehat dan manajemen yang yakin akan keberlanjutan profitabilitas perusahaan di masa depan. Investasi dalam riset dan pengembangan. R&D, perusahaan yang menginvestasikan banyak dana dalam R&D mengirimkan sinyal bahwa mereka berkomunikasi untuk investasi dan pertumbuhan jangka panjang. Akuisisi perusahaan lain. Akuisisi dapat menjadi sinyal bahwa perusahaan ingin memperluas bisnis dan meningkatkan bangsa pasar. Laporan keuangan yang transparan. Menyajikan laporan keuangan yang lengkap, akurat, dan tepat waktu adalah sinyal bahwa manajemen memiliki interaksi dan ingin membangun kepercayaan dengan investasi. Di sini kita masuk ke yang ketiga, yaitu tujuan utama teori sinyal. Mengurangi asimetri informasi. Dengan mengirimkan sinyal, manajemen berusaha mengurangi kesejanggaan informasi antara pihak dalam dan pihak luar, meningkatkan kepercayaan investor. Sinyal yang kredibel dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan, mencegah informasi yang asing. Sinyal yang kuat dapat mencegah tersebarnya informasi yang tidak akurat atau menyesatkan tentang perusahaan. Mempengaruhi harga saham. Sinyal positif cenderung mendorong kenaikan harga saham, sementara sinyal negatif dapat menyebabkan penurunan harga saham. Penerapan teori sinyal dalam pengambilan keputusan investasi. Ketika seorang investor mempertimbangkan untuk menginvestasikan uangnya pada suatu perusahaan, mereka akan mencari berbagai informasi untuk membantu mereka membuat keputusan. Teori sinyal sangat relevan dalam konteks ini karena investor seringkali menghadapi asimetri informasi dengan manajemen perusahaan. Masuk ke yang kelima, yaitu menganalisis sinyal positif, di mana terbagi atas pembagian dividen. Investor melihat pembagian dividen sebagai sinyal positif karena menunjukkan bahwa perusahaan memiliki arus kas yang sehat dan manajemen yakin akan masa depan perusahaan. Investasi dalam R&D. Investasi yang signifikan dalam riset dan pengembangan menunjukkan komitmen perusahaan terhadap investasi dan pertumbuhan jangka panjang. Kita masuk ke yang kelima, yaitu akuisisi perusahaan lain. Akuisisi yang strategis dapat mengidentifikasikan bahwa perusahaan sedang berupaya memperluas pasar dan meningkatkan profitabilitas. Laporan keuangan yang kuat. Laporan keuangan yang transparan dan berkualitas tinggi adalah sinyal kepercayaan diri manajemen terhadap kinerja perusahaan. Meneliti sinyal negatif. Penurunan pendapatan yang
berkelanjutan dapat menjadi sinyal bahwa perusahaan mengalami kesulitan. Peningkatan utang yang signifikan dapat menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi masalah keuangan. Pergantian manajemen yang sering dapat mengidentifikasikan adanya masalah internal dalam perusahaan. Ini kita masuk ke yang kelima, yaitu membandingkan sinyal dari berbagai perusahaan, di mana investor dapat membandingkan sinyal yang diberikan oleh berbagai perusahaan dalam industri yang sama. Dengan membandingkan, investor dapat mengidentifikasi perusahaan mana yang memiliki proses pertumbuhan yang lebih baik. Pentingnya membedakan sinyal yang kredibel. Tidak semua sinyal yang diberikan oleh perusahaan dapat dipercaya. Investor harus berhati-hati dalam menganalisis sinyal dan membedakan sinyal yang kredibel dari sinyal yang hanya bersifat manipulatif. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan, di mana kredibilitas manajemen, sejarah, dan reputasi manajemen perusahaan sangat penting dalam menilai kredibilitas sinyal yang diberikan. Kondisi industri secara keseluruhan juga perlu dibandingkan. Sinyal yang positif mungkin tidak berarti banyak jika industri tersebut sedang mengalami kesulitan. Analisis fundamental yang mendalam sangat penting untuk memverifikasi informasi yang diproses dari sinyal. Peran akuntan dalam memberikan sinyal yang kredibel kepada investor. Akuntan memiliki peran yang sangat krusial dan memberikan sinyal yang kredibel kepada investor. Mereka bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan yang akurat, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pembagian akuntansi memberikan sinyal yang kredibel. Laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang disusun dengan baik dan sesuai standar memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja keuangan perusahaan. Yang keenam yaitu opening audit. Opening audit yang diterbitkan oleh auditor independen memberikan jaminan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi. Pengungkapan informasi tambahan. Akuntan dapat memberikan informasi tambahan yang relevan seperti segmentasi laporan keuangan, analisis rasio keuangan, dan catatan atas laporan keuangan untuk membantu investor memahami kinerja perusahaan secara lebih baik. Kepatuhan terhadap regulasi. Kepatuhan terhadap peraturan akuntansi dan pelaporan yang berlaku menunjukkan komitmen perusahaan terhadap transparansi dan akuntabilitas. Mengapa peran akuntansi sangat penting? Menghindari asimetri informasi. Akuntan membantu mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan investor dengan menyediakan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, meningkatkan kepercayaan investor. Laporan keuangan yang berkualitas dan opini audit yang positif dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan, mempengaruhi keputusan investasi. Informasi yang diberikan oleh akuntan dapat mempengaruhi keputusan investasi atau investor, mempengaruhi media sosial terhadap persepsi investor terhadap sinyal yang diberikan perusahaan. Media sosial telah mengubah cara investor mengakses dan memproses informasi. Platform media sosial menunjukkan perusahaan untuk berkomunikasi langsung dengan investor, namun juga membuka peluang bagi informasi yang tidak akurat atau menyedatkan untuk menyebar dengan cepat. Bagaimana media sosial mempengaruhi perspektif investor? Akses informasi yang lebih cepat. Investasi dapat mengakses informasi tentang perusahaan secara real time melalui media sosial. Interaksi langsung. Perusahaan dapat berinteraksi langsung dengan investor melalui media sosial untuk menjawab pertanyaan dan memberikan klarifikasi, menyebabkan informasi yang cepat. Informasi positif maupun negatif dapat menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial sehingga dapat mempengaruhi sentimen pasar. Tantangan dalam
menerapkan teori sinyal dalam pasar yang semakin kompleks dan dinamis. Pasar yang semakin kompleks dan dinamis menghadirkan sejumlah tantangan dalam menerapkan teori sinyal. Tantangan utama, kompleksitas informasi, jumlah informasi yang tersedia semakin banyak dan kompleks sehingga sulit bagi investor untuk memproses dan menganalisis semua informasi tersebut. Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan dan data memungkinkan analisis data yang lebih canggih, namun juga dapat memunculkan tantangan baru dalam hal keamanan data, privasi, globalisasi, penyebab pasar menjadi semakin terintegrasi sehingga faktor-faktor eksternal seperti perubahan kebijakan pemerintah atau fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Perubahan profesi investor terus berubah sehingga perusahaan harus terus berdampingi untuk memberikan sinyal yang relevan. Strategi mengatasi tantangan. Transparansi yang lebih tinggi, perusahaan perlu meningkatkan transparansi dalam komunikasi dengan investor, baik melalui laporan keuangan maupun melalui saluran media sosial, analisis data yang canggih. Perusahaan dapat memanfaatkan teknologi untuk menganalisis data yang besar dan kompleks, sehingga dapat mengidentifikasi tren dan pola yang relevan. Manajemen risiko yang efektif. Perusahaan perlu memiliki manajemen risiko yang efektif untuk menghadapi ketidakpastian yang semakin tinggi. Fokus pada kualitas sinyal. Perusahaan harus fokus pada memberikan sinyal yang berkualitas dan relevan, bukan hanya kuantitas sinyal. Baik, itu saja penyampaian saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.